Hello everyone, welcome back to Pricebook Automotive. Yes, kali ini kami sudah bersama dengan Kia Grand Carnival. Kalau kalian wondering, Kia Grand Carnival ini apa sih? Apakah ini resurrection dari Kia Carnival yang terdahulu? Enggak, karena mobil ini sebelumnya itu namanya Kia Grand Sedona. Karena di luar negeri sana, waktu Kia Grand Sedona itu namanya tetap Kia Carnival. Nah, sekarang untuk generasi terbarunya, dia diberikan nama Kia Grand Carnival. Dan di Gias 2021 ini, Kia Grand Carnival disediakan dua warna untuk display, ada warna hitam dan warna putih. Dan for your information, Kia Grand Carnival ini salah satu mobil yang paling rame di Gias 2021 ini. Well, bagaimana first impression kami mengenai Kia Grand Carnival ini? Tonton video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Sekarang Kia Grand Carnival itu perubahannya bener-bener drastis dari Kia Grand Sedona. Gak cuma di mobilnya doang, tapi di kuncinya juga. Nih kuncinya sekarang itu keren banget. Dia udah pakai logo yang baru, termasuk di sini ya. Walaupun ya logonya sih sebenarnya kalau orang yang awam sama mobil tuh kayak KN gitu. Cuma kalau menurut kami pribadi ini lebih bagus daripada logo Kia yang terdahulu ya, karena itu logonya kayak logo helm gitu ya. Dan kuncinya ini kerennya apa? Dia itu lengkap banget. Dia ada untuk open power sliding door yang belakang, kanan, kiri ada semua. Terus dia ada remote engine start juga. Dan untuk tombol lock unlock ya, itu dia ada di samping. Jadi kalau misalnya kita mau ngelock, itu kayak mau mencet detonator bom. Sorry itu. Kita mulai dulu dari desain eksteriornya. Kalau di Kia Grand Sedona, dia itu punya desain yang lebih ke arah konservatif. Sekarang Kia Grand Carnival ini punya desain yang bener-bener agresif dan atraktif. Karena sebenarnya Kia Grand Sedona ini itu dikembangkan sesuai dengan USDM atau United States Domestic Market. Karena mobil ini memang pasar paling besarnya itu ada di Amerika Serikat. Nah, kemudian sekarang kita ngomongin nih desain depannya bagaimana. Dia di sini untuk chrome-nya dia hanya ada di bagian depan sini. Dan ini itu walaupun ini chrome semua ya, ini banyak semua nih, chrome. Cuma nggak kelihatan norak, kelihatannya tuh keren banget. Ini tuh kayak desain mobil-mobil Eropa zaman now gitu. Ini pokoknya bagus banget kelihatannya. Dan untuk mengatasi chrome-nya yang sudah banyak di tengah sini, untuk di bagian atas dan bagian bawahnya nih, untuk garnish yang menyambung ke lampunya, dia itu menggunakan panel berwarna satin silver untuk desain Tiger Nose-nya ini ya, karena bahasa desainnya Kia ya. Nah, kemudian untuk lampunya dia di sini DRL-nya itu bentuknya tuh bener-bener radikal banget. Biasanya kalau di RL itu cuma garis doang. Ini enggak. Ini bener-bener menikung. Ini jadi kayak tikungan sirkuit dan di sini ada chicane-nya. Itu keren banget sih, sumpah. Dan lampunya ini semuanya udah LED ya, dan dia dual projector di sini untuk low beam dan high beam-nya. Dan kemudian ada yang lebih keren lagi adalah ada bagian lampu di bagian grillnya sini yang dia ngumpet. Kalau dari jauh tuh nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya nyala, dia baru kelihatan. Well, secara desain di depan sini itu sangat luar biasa kerennya. Sekarang kita ngomongin ke bagian sampingnya. Sekarang kalau kita lihat ke desain sampingnya, ini tuh siluetnya tuh bener-bener mencirikan banget kalau ini tuh sebuah minivan yang berkelas gitu loh. Gak banyak neko-neko, gak seagresif desain depan dan belakangnya, tapi ini adalah hal yang pas. Kalau misalnya kalian di gambar nih ngelihat bannya itu kecil banget, no, kalian salah. Ini bannya itu ukurannya 235/60 R18. Itu ban yang gede banget. Tapi di mobil ini karena mobilnya itu lebih gede lagi, jadi kelihatan bannya kecil. Mungkin kalau misalnya ini dikasih ban R19 mungkin akan kelihatan lebih gede lagi, atau dikasih R20 tapi bakalan mengurangi kenyamanan kalau misalnya pakai ban 20 karena pasti udah lebih keras gitu loh. Kemudian di sini spionnya juga gede banget ya, ada lampu sen LED-nya dan dia ada kamera di sini karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan juga sistem radar yang nanti akan dijelaskan di dalam. Nah, tapi kalau misalnya dilihat secara detail untuk warnanya nih, dia warna hitamnya itu lebih ke arah pearl, bukan metalik. Jadi dia kalau didekatin gini tuh kayak ada warna-warni pelanginya gitu. Termasuk yang putih juga yang ada di sebelah sini. Itu dia warnanya white pearl juga. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau biasanya mobil-mobil hitam itu ngebosenin, ini kalau misalnya dideketin sini,
itu kayak ada manik-manik warna pelangi gitu yang bikin mata itu lebih bahagia ngelihatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ke bagian atasnya, dia ada roof rack juga. Jadi mungkin kalau misalnya bawa orang banyak, barang nggak muat di dalam, bisa menggunakan roof rack ini sebagai kompartemen. Nah, kemudian kita lihat ke bawahnya lagi, di bagian pintunya dia punya smart entry di keempat pintunya. Jadi nggak perlu nunggu dari supir atau penumpang depan kalau misalnya mau buka bagian belakangnya nih, untuk pintu bagian belakangnya. Nah, kemudian di sini yang ada detailnya ini adalah ada gradasi diamond cut dengan warna satin silver di sini yang menyambung sampai ke belakang sana dan nyambung sampai ke sebelah sana. Itu apa ya? Detail-detail yang seperti ini itu bikin kita sebagai konsumen itu merasa diperhatikan oleh brand ya. Biasanya kan kalau misalnya mungkin dikasih kayak gini tuh sampai bawah, ini enggak, ini gradasi. Jadi di sini tuh bener-bener, dan ini 3 dimensi ya. Ini tuh ada bener-bener diamond cut-nya, sini ke sini dia makin gradasi ke bawah dan hilang di bawah, menyambung sampai jendela sebelahnya. Kia, it's a good job. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ke desain bagian belakangnya. Ini di belakang sini, di atas dia pakai spoiler yang ini desain itu tuh menyatu dengan body. Jadi kalau misalnya nggak ada spoiler ini bakalan aneh ya. Nah, terus dia udah ada defogger juga, udah jelas dong. Mobil harganya di atas 700 juta, masa nggak punya defogger gitu. Nah, kemudian dia di bagian lampunya itu keren banget. Sumpah ini keren banget. Jadi di sini dia desainnya itu sama dengan yang di depannya. Jadi senada. Jadi kalau biasanya mobil-mobil itu banyak yang kayak desainer depan dan belakangnya itu beda orang, kalau ini kayaknya desainernya satu orang. Dan ini menyambung gini. Ini cantik banget, dia membelah logo Kia di sini, kemudian menyambung lagi ke bagian sana. Dan di samping ini dia ada reflektor lagi, karena mobil ini tuh gede banget. Kalau mungkin kalau misalnya di kamera itu nggak kelihatan gede, mobil itu biasa. Kalau di jalan, ini mobil tuh gede banget. Bahkan sama Alphard aja gedean ini. Semua ini gede banget ukurannya. Nah, kemudian ini nggak tahu ya kenapa ya. Kayaknya Hyundai sama Kia itu dia selalu menempatkan lampu sennya itu di bagian bawah. Cuma kan gini masalahnya. Gak masalah di bagian bawah kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia, di bagian bawah kayak gini nggak kelihatan. Bisa-bisa kita ngesen, ya kan? Ada motor nabrak di belakang karena nggak ngelihat sennya. Padahal ini space-nya tuh masih gede banget. Kenapa nggak ditaruh sini? Ditaruh sini. Ini masih banyak space-nya. Padahal bisa ditaruh di bagian sini. Itu aja sih paling komplainnya. Nah, untuk mendukung desain lampunya yang udah keren banget ini, dia ya tadi udah diomongin, ini yang menyambung panel satin silvernya. Dan satin silver ini nggak cuma ada di atas doang, tapi di bagian bawah sini juga dia pakai underguard yang berwarna satin silver, yang bikin mobil ini tuh kelihatan lebih keren lagi gitu. Sementara untuk handle di bagasinya dia ada di bagian sini. Dan sama seperti Hyundai juga, karena ini kan satu grup ya, Kia sama Hyundai, dia juga menggunakan sensor bagasi belakang itu yang touchless. Jadi berasa punya kodam kalau misalnya punya mobil ini. Cuma karena kami udah kebuka tadi, makanya kami harus pergi dulu ke sana. Dan kami akan kembali dalam 3, 2, 1. Bah, bah, bah. Ya, dia tinggal berdiri gini aja. Langsung dikasih notifikasi. Dan dia akan membuka secara otomatis. Dan ini bisa dimatiin ya, melalui tombol yang ada di sini. Nah, sekarang kita sekalian bahas di bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya, ini ketika jok bangku belakang dilipat, dia memang cukup besar. Jadi secara teknis itu, mobil ini itu mampu mengangkut sekitar 2 orang di depan, 3, itu udah berapa? Udah 8. Nah, kalau misalnya 8 orang itu masih kurang lagi, kita bisa narik bangku bagian paling belakang ini untuk darurat. Dan ini didesain untuk 3 orang. Karena ini bisa naik ya, tuh. Yang tengahnya. Tapi kalau ini udah naik, dia nggak ada bagasi sama sekali. Tapi muat membawa manusia sebanyak 11 orang. Nah, bagian belakang itu aja, paling di sini ada soket 12 volt nih untuk ngecas handphone rahasia. Dan
nutupnya gampang, tinggal gini lagi. Ya. Dan yang paling penting dari sebuah Kia Grand Carnival adalah mesinnya. Sekarang kita lihat dulu ke bagian depan, ke mesinnya. Kalau di Kia Grand Sedona sebelumnya, itu kan dia punya dua pilihan mesin diesel dan mesin bensin. Ini BTW, kan mesinnya itu masih pakai tongkat ajaib. Jadi ini bisa buat olahraga dulu. Kenapa mobil yang harganya di atas 700 dan 800 juta belum hidrolik ya kan? Harusnya ini udah hidrolik gitu. Tapi ya, anyway, mesin yang digunakan di Kia Grand Carnival ini itu mesin berjenis Smartstream D dengan kapasitas mesin 2200 cc, turbo diesel dengan tenaga 200 horsepower dengan torsi 441 Nm. Kedengarannya gak asing ya mesinnya ya? Iya, karena ini mesin yang sama dengan Hyundai Santa Fe. Karena Kia dan Hyundai itu dia perusahaan yang satu atap. Tapi kalau di Indonesia dia memang beda kepengurusan. Nah, sekarang kita udah ngebahas semua bagian luar termasuk mesinnya. Sekarang kita lihat ke bagian dalam. Sekarang kita bahas ke bagian dalamnya. Wow, suara pintunya. Mahal banget. Ya, sekarang kita bagian dalam dari si Kia Grand Carnival ini. Well, yang pertama kami rasakan ketika masuk ke dalam interior ini, interior itu mewah. Walaupun ini adalah varian yang warna hitam. Jadi kalau misalnya varian yang warna hitam ini untuk interiornya dia dikombinasikan dengan warna putih. Sementara untuk di sebelah itu yang warna putih, mungkin ada dua varian pilihan warna nantinya. Itu ada pilihan varian lagi yang warnanya itu coklat untuk interiornya. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini. Nah, pertama yang kami notice adalah bagian empuk-empuknya. Nih, di sini armrestnya empuk. Di sini juga bagian pinggirnya empuk, empuk semua. Di bagian atas ini empuk. Di sini dia empuk juga. Ya, di sini ada jahit-jahitan nih, ya. Nah, yang keras tuh di mana? Di bagian sini doang. Ini keras. Cuma nggak masalah. Siapa yang mau megang sini kan ini? Kalau dikasih empuk tuh ya udah nggak perlu gitu loh. Nah, terus untuk detail lainnya adalah ini di bagian door trim sini itu dia seperti ada ambient light yang menyala. Padahal enggak. Ini tuh 3D printing yang seperti lampu gini tuh kayak apa ya? Detail-detail kayak gini nih yang bikin kita itu seneng kalau ada di dalam mobil. Kemudian dia juga ada memory seat berjumlah 2 memori. Kemudian di sini dia window-nya itu all auto. Jadi nggak cuma yang drivernya doang. Dan di sini dia menggunakan panel black gloss. Sebenarnya harusnya sih mungkin bisa dipakai jangan black gloss ya, karena black gloss ini kayak gini nih. Ini fingerprint magnet banget dan namanya warna hitam dibersihin itu kalau dibersihinnya salah aja nanti jadi baret-baret. Nah, kemudian di bagian bawah dia ada speaker. Speakernya ini itu pakai speaker premium dari Bose. Kemudian juga dia sudah ada tweeternya di sebelah sini dan ada speaker juga di ujung dari dashboardnya. Jadi di depan sini aja speakernya itu udah ada 6 jumlahnya. Nah, kemudian kita ke bagian setirnya. Ini di bagian setirnya sini dia ada tombol-tombol kontrol untuk adaptive cruise control dan juga advanced safety assist-nya ya, karena dia ada radarnya di bagian sini. Ini sistem radar yang canggih. Tapi kita nggak akan tahu secanggih apa sebelum kita mencobanya langsung nanti di unit tes ya. Mudah-mudahan sih secanggih Hyundai ya, karena dia ada lane keep assist, ada lane following assist, ada adaptive cruise control, ada juga rear cross traffic alert, terus ada juga blind spot monitoring, dan ada juga forward collision mitigation system. Ya, itu sangat lengkap, ditambah cruise control. Mudah-mudahan sih teknologinya sangat advance. Pasti itu akan jadi mobil yang sempurna untuk ini. Nah, tadi lupa ya, jadi di bagian speaker ini kan ada 6 di depan, dan di sini dia ada speaker lagi ternyata yang sebesar ini. Jadi di depan ini speakernya ada 7. Mudah-mudahan nanti kualitas audionya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian kita sekarang ngomongin ke instrumen cluster dan juga sistem infotainmentnya. Kalian inget nggak sama apa kalau misalnya ngeliat ini? Kayak Mercy ya, cuma ini enggak se-Mercy banget, karena dia juga punya desain instrumen cluster yang emang mirip-mirip sama dengan punyanya Hyundai untuk ininya, untuk software ya. Dan di sini dia punya tampilan instrumen yang bisa diubah-ubah tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kita membicarakan sekarang ke head unitnya. Ini head unitnya
dia ya samalah dengan Kia lainnya ya. Ini sama juga, Sonet juga seperti ini, cuma ini smooth banget, bener-bener smooth, enak banget. Dan dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, cuma memang dia masih kabel karena di sini ada logonya nih untuk di bagian port USB-nya. Kalau kita harus masih pakai kabel. Nah, kemudian di bawahnya sini dia ada tombol untuk shortcut ke sistem infotainment-nya, cuma masalahnya ini adalah tombolnya itu touch semua. Kami nggak suka tombol touch, lebih suka tombol fisik. Karena kalau lagi nyetir tuh tombol touch itu susah. Itulah nggak enak pokoknya. Nah, kemudian ke bagian panel AC-nya sini, dia untuk pengaturan suhunya itu masih tombol fisik ya. Untuk front defogger, rear defogger, dia tombol fisik juga. Cuma untuk pengaturan arah semburan, pengaturan kipas, auto AC, semuanya lah. Ini touch juga. Dan kami tidak suka. Lebih enak tombol fisik. Emang ini kelihatannya canggih, cuma susah dipakainya kalau lagi di jalan. Nah, kemudian karena kita sudah membicarakan tadi soal Advanced Safety Assist ya, karena dia juga sudah dilengkapi dengan auto headlamp dan auto wiper. Dan enaknya itu kalau di Kia, Hyundai gitu ya, dia itu kalau kita ngeset wiper ataupun lampu, dia ada panel di instrumen cluster yang menunjukkan di posisi mana lampu itu kita tempatkan. Jadi kalau misalnya kalau lagi keadaan gelap itu kan kadang kita suka bingung ya. Ini udah dibantu sama dari instrumen cluster ini. Dan dia juga sudah punya teknologi auto high beam yang bikin lebih enak lagi bawa mobil ini. Dan kemudian kita balik lagi ke konsol tengahnya sini. Dia panelnya itu black gloss kayak gini. Ini udah banyak banget fingerprint magnetnya. Dia di sini ada slot USB ada 3 dan ada wireless charger ya. Jadi kalau HP Anda itu punya fitur wireless charging, dia tinggal taruh sini aja dan akan melakukan pengecasan secara otomatis. Di sini dia punya cup holder 2 dan juga ada slot handphone di tengah sini. Ciri khas banget kepraktisannya Kia. Dan untuk transmisinya dia pakai model yang dial seperti ini. Ini dialnya tuh kayak seperti diamond gitu. Ini keren banget sih sebenarnya. Putar-putarannya tuh kerasa mahal gitu. Enak gitu. Kalau parkir tinggal dipencet, kemudian dia udah menggunakan electronic parking brake dengan auto hold, dan di sini ada tombol untuk drive mode-nya. Dia ada normal, eco, sport, dan smart. Yang kalau kita ubah mode berkendaranya, dia akan mengubah tampilan dari instrumen clusternya juga. Ini keren banget. Dan kemudian di sini dia ada fitur untuk pendingin jok dan juga pemanas jok gitu. Jadi kalau misalnya Anda sedang emosi di jalanan, melihat lalu lintas yang kacau, pakai ini langsung lebih adem emosi Anda. Enak banget. Nah, di bagian armrest sini dia punya kompartemen yang sangat-sangat besar, dan di sini nih ada mungkin untuk naruh uang parkir atau uang receh ya. Ini kompartemen yang agak ngumpet di bagian belakang sini. Nah, kemudian untuk lampunya dia sudah LED, lampu kabinnya, dan di sini ada pengaturan untuk sunroof ya. Sunroofnya nggak cuma satu, tapi dia double sunroof di belakang juga ada. Nah, untuk di bagian vanity mirror-nya dia ada lampunya. Tapi lampunya masih kuning, nggak masalah. Dan untuk spion tengahnya dia sudah auto dimming. Sebelum ke belakang, ada satu fitur lagi yang lupa, yaitu easy entry dan easy exit. Jadi kalau misalnya kita buka pintu, ya ini belum nyala. Kalau kita nyalain dulu ya. Dan kita matiin. Ketika kita keluar, joknya akan mundur secara otomatis karena ini joknya udah elektrik. Nah, kalau kita masuk, lihat, bahkan belum dinyalakan dia sudah mengatur ke posisi duduk semula. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Sekarang kita akan cosplay menjadi seorang bos. Ya, sliding door-nya terasa sangat mewah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam ya, karena ini tinggi, lumayan tinggi mobilnya, makanya dikasih handle di bagian sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Well, di bagian belakang sini memang sangat-sangat nyaman, apalagi dia punya double sunroof ya, yang belakang ini lebih gede, jadi menciptakan kesan kabin yang lebih luas lagi. Nah, kemudian di sini dia untuk lampunya ini nggak bisa dinyalain ya, mudah-mudahan sih udah LED ya. Tapi setidaknya penumpang belakang itu punya kontrol untuk buka tutup sunroofnya. Jadi nggak harus minta tolong ke penumpang atau supir yang ada di depan gitu. Nah, di sini dia juga punya panel yang ini ya, 3D printing yang gini ya.
Tapi sayangnya di bagian belakang sini dia hanya punya fitur pemanas jok aja, pendinginnya dia nggak ada. Nah kemudian di sini dia ada hook lagi, terus ada net juga di sini ya. Ini net atau apa? Ya ini ada door pocket lah intinya lah. Door pocket. Inilah inti apa di sini namanya? Seat back pocket. Kenapa jadi door pocket? Salah. Oke, kemudian di sini dia punya 2 cup holder yang ada juga di pintu. Speaker juga di sini ada. Kemudian untuk speaker di belakang nih di bagian sini ya, di pilar C-nya. Jadi yang di tengah ini hanya satu aja. Kemudian ini dia ada tombol untuk membuka power sliding door-nya. Jadi nggak perlu pakai handle-nya ini kalau misalnya mau membuka. Nah kemudian di sini dia ada soket 12 volt dan juga ada cup holder yang tentunya ada tempat penyimpanan HP-nya. Jadi praktis banget. Dan di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Dan yang kerennya lagi adalah seatbelt di belakang sini itu bisa diatur juga ketinggiannya. Di tengah sini dia emang muat untuk 3 orang. Cuma mungkin ini buat anak kecil aja ya karena dia nggak ada headrest-nya. Tapi kalau misalnya butuh kompartemen lebih, ini bisa dilipat dan dia jadi cup holder dan ada kompartemen gede di sini. Dan cup holdernya juga ada tempat HP-nya, muat untuk 2. Keren ya? Kayak gadget-gadgetan tuh dipikirin banget di sini gitu sama Kia. Tapi masalahnya adalah ini cuma buat kompartemen doang. Ini nggak bisa buat jadi armrest. Kalau armrest ini gini nih, nggak enak gitu. Dan di sini juga, di sini ada armrest satu. Ya, di sini ada enak armrest. Cuma di tengah di sini nggak ada. Bisa jadi armrest. Cuma dia harus begini, baru bisa jadi armrest. Jadi kalau yang di penumpang bagian sini ya, misalnya gini ya. Ini kegedean kayak kamera. Armrestnya jauh begini, nggak enak. Ya, di bagian tengah sini itu aja. Coba sekarang kita coba ke bagian ininya ya, ke bagian belakangnya lagi. Coba langsung aja. Wow, sweet sekali. Ini apakah kami terlihat bagus di kamera? Kami nggak tahu. Pasti terlihat sangat besar. Iya, ini lebih sempit sih dibandingin sama yang di tengah. Karena joknya juga dia lebih kecil gitu. Tapi untuk badan syukuran kami ini sangat sempit. Coba kalau misalnya ini kita majuin lagi ya. Mungkin yang tengah mau ngalah gitu. Walaupun punya legroom yang lebih lega, tapi tetap di sini adalah ruangan yang sempit gitu. Even paling kalau mau lega ya ini dinaikin, cuma jadi nggak punya apartemen. Karena di sini kan dia ada suspensi ya, makanya dia kepotong kelegaannya sama suspensinya itu. Cuma tenang aja, untuk penyimpanan di sini lengkap banget. Di sini dia ada cup holder ya kanan kiri ya sama ya cup holder, dan juga ada tempat untuk naruh-naruh HP, naruh-naruh barang gitu, ada semua. Dan juga dia dapat slot USB di kanan dan kiri. Nah, tadi ada yang kami lupa menyebutkan adalah kalau di bagian tengah sini, misalnya jok penumpang depan itu kurang maju gitu ya. Ini kami akan balik lagi ke jok tengah sini. Ini ribet banget. Langsung dari gang aja. Ini dia ada tombol untuk maju mundurin jok penumpang depan, dan juga ada slot USB di sini. Oke. Nah, kemudian untuk akses ke bagian belakang sebenarnya kalau lewat gang tadi itu bisa, dan juga kalau misalnya kalian nggak mau lewat gang itu bisa seperti ini. Nah, bisa masuk lewat sini, lebih gampang aksesnya daripada tadi saya yang nyelip-nyelip gitu. Tapi kalau bagian belakang sini kami tidak akan mau mencoba karena pasti sempit, dan itu hanya untuk darurat aja. Nah, untuk kalian nih kalau yang di belakang ini suka misalnya aneh-aneh gitu ya, atau privacy yang ingin lebih tenang, karena di sini dia disediakan kerai yang bisa dibuka tutup secara manual. Dan untuk kontrol AC-nya juga tenang aja karena ada di bagian sini. Jadi nggak perlu tuh minta tolong ke bagian depan. Nah, kemudian ada hal yang ganjil, satu hal yang ganjil di mobil ini, karena mobil ini kan basisnya itu setir kiri. Biasanya kalau yang basisnya setir kiri itu dia punya ban serep di bawah di bagian kanan. Nah, ketika dipindah ke setir kanan, harusnya ban serepnya itu pindah ke kiri, karena kalau misalnya kenapa-napa, ngebukanya itu aman. Tapi Kia Grand Carnival ini, dia ban serepnya tetap ada
di kanan, dan itu agak bahaya sih kalau kita minggir di sebelah kiri gitu ya, terus kita buka ban serep ya kan, takutnya keserempet Gojek. Nah, bisa kayak gitu. Harusnya sih bisa dipindahin ke sebelah kiri atau misalnya taruh di bagian belakang gitu ya. Jadi itulah tadi first impression kami mengenai Kia Grand Carnival. Di Indonesia, Grand Carnival ini dijual dalam 2 varian, yaitu varian Dynamic dengan harga 786 juta rupiah dan varian Premier dengan harga 886 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian si Kia Grand Carnival ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.